Ayo adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga selesai ke dalam tangan-Mu Bapaknya. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, cerita kali ini tentang ketidaktaatan Saul. Ya adik-adik, ayatnya atau pasalnya di dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 22 dan di 1 Samuel 14 ya adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih, siapa kalau disuruh mama tidak taat? Ayo, pasti ada ya. Nah, tapi kita harus belajar menjadi anak-anak yang taat ya adik-adik. Jangan seperti Saul ya. Yuk kita buka di dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 22. Nanti Kak Is baca ayat 1 sampai 3. Selanjutnya adik-adik bisa baca di rumah ya. Yuk. 1 Samuel 13 ayat 1
Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Ayat kedua, Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. Nah, terus ayat yang ketiga, Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Nah, nanti ayat selanjutnya ada bisa baca ya. Nah, di sini bercerita tentang ketidaktaatan Saul. Nah, kita sering mendengar kata ketaatan ya Adik. Tapi kata ketaatan itu sudah langka ya Adik-adik. Nah, tapi sering kita itu menjadi anak-anak yang tidak taat ya Adik-adik. Padahal ketaatan itu mutlak Adik-adik ya, harus tidak bisa ditawar-menawar atau setengah-setengah ya Adik-adik. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu contohnya yang tidak taat atau ketidaktaatan Saul ya Adik-adik. Nah, Saul ini sebagai raja Israel yang sudah memerintah selama berapa tahun tadi di ayatnya? Ada 2 tahun ya Adik-adik. Ia memiliki kuasa, tentara yang kuat serta penduduk yang banyak ya Adik-adik, dikatakan tadi di dalam 1 Samuel 13 ayat 2 ya. Nah, nanti Adik-adik bisa baca. Di situ Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel, nah dan seterusnya. Namun ketika dalam keadaan terdesak ya Adik-adik, ayat selanjutnya ya Adik-adik, oleh kehadiran pasukan Filistin, Saul itu menjadi takut ya. Ia tidak sabar. Dia itu tidak sabar menunggu petunjuk Samuel untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Justru dengan beraninya Saul tadi ya mengambil alih tugas Nabi Allah tersebut dalam mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, meskipun sebenarnya ia tahu bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah pelanggaran terhadap firman-Nya ya Adik-adik. Nah, ketika berada di Gilgal, Saul tadi dan umat Israel itu juga sudah diingatkan agar mereka itu senantiasa takut akan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan dengan setia ya, beribadah kepada Tuhan. Karena bila tidak mereka akan menerima akibatnya ya Adik-adik ya. Nah, ketika ditegur oleh Samuel, Saul ini bukannya rendah hati atau menerima tegurannya, tetapi ya Saul ini mempunyai beberapa alasan atau berdalih ya Adik-adik kepada Samuel ya. Ya, alasannya apa aja? Nih, alasannya yang pertama, rakyat dalam keadaan terdesak oleh kepungan pasukan musuh. Yang kedua, dia tidak sabar menanti kedatangan Samuel. Ya, Adik-adik itu nanti Adik-adik bisa baca di pasalnya 13 ayat 8 sampai 12 itu Adik-adik bisa baca ya. Nah, akibatnya Adik-adik dari taatannya Saul harus menanggung akibatnya. Ia ditolak oleh Tuhan dan kerjaannya tidak akan kokoh. Nah, ini menjadi salah satu peringatan bagi kita supaya kita itu taat kepada Tuhan, tidak menjadi anak-anak yang tidak taat seperti Saul ya Adik-adik. Nah, kita lanjut di ayat yang di pasal 14 ya Adik-adik, pasal 14 ayatnya yang ke-1 ya Adik-adik. Tapi kita baca yang ayat sebelumnya Adik-adik ya, ayat 23, kepahlawanan Yonatan ya. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung-gunung di Mikmas. Nah, pasal 14 ayat 1, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya dan seterusnya. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, ayat ini tentang kepahlawanan Yonatan ya adik-adik ya. Nah, di dalam keadaan yang sulit yang dihadapi Yonatan beserta bujangnya ya,
pembawa senjata tadi melawan pasukan pengawal Filistin ya adik-adik, di ayat 1 tadi ya. Nah, Yonatan dan bujangnya itu hanya berdua adik-adik. Mereka nekat. Tapi ada kekuatan iman yang menyertai Yonatan. Siapa adik-adik? Yaitu Allah ya, Tuhan ya. Nah, Tuhan ini akan bertindak untuk dia dan bujangnya ya. Dia siapa adik-adik? Dia Yonatan ya. Nah, itu di ayat 6 ya. Dan bujangnya pun mendukung sepenuhnya keputusan Yonatan. Nah, kekuatan iman ini tidak berjalan dengan sendirinya adik-adik, namun disertai dengan hikmat sebagaimana yang diutarakan oleh Yonatan sebagai tanda penyertaan Tuhan. Nah, itu ada di ayat 9, 10, dan 12 ya adik-adik. Nah, ia tidak bertindak sembarangan adik-adik. Yonatan ini tidak bertindak sembarangan. Namun Yonatan dan bujangnya ini berhasil ya menumpas pasukan pengawal Filistin sebanyak 20 orang. Ya, itu ada di ayat 14. Dan berita ini adik-adik ya menimbulkan ketakutan di kalangan banyak orang di berbagai tempat, dan hal ini memberikan semangat bagi Saul dan bangsa Israel untuk menumpas pasukan Filistin. Yaitu di ayat 16 dan sampai 22. Demikianlah Allah menyelamatkan bangsa Israel pada hari itu. Nah, adik-adik, tadi di dalam 1 Samuel 13 ayat 23 mengatakan tentang kepahlawanan Yonatan. Dilanjutkan di 1 Samuel 14 ayat 1 dan seterusnya ya, tentang keberanian Yonatan ya, bersama dengan bujangnya membawa pedangnya. Mereka berdua melawan seperti 3 tentara Filistin yang jumlahnya sangat banyak. Tapi tidak mengurangi iman Yonatan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyertainya ya adik-adik. Nah, biarlah firman Tuhan yang singkat ini kita belajar seperti Yonatan, tidak seperti Saul yang tidak taat ya adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan adik-adik boleh melakukan di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang pemberani, seperti Yonatan Tuhan, bukan seperti Saul yang tidak taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu sekali lagi tertanam di dalam hati adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.